udah jam berapa ini? Aduh, udah telat ini. Sekolah minggu, aduh baru bangun lagi. Aduh, cuci muka aja deh. Teman-teman, sebelum ibadah harus mandi dan gosok gigi. Aduh. Pakailah pakaian yang rapi dan yang bersih. Teman-teman, saat ibadah tidak main HP atau mainan yang lain ya. Teman-teman, saat ibadah jangan ngobrol dan nonton yang lain ya. Teman-teman, ikutilah ibadah dari awal sampai akhir. Jangan di skip-skip ya. Teman-teman, ayo beribadah di tempat yang tenang. Teman-teman, sebelum kita beribadah, kita persiapkan hati dengan berdoa. Waktu pujian kita sama-sama nyanyi memuji Tuhan ya. Teman-teman, duduk tenang mendengar firman Tuhan. Adik-adik, selamat pagi. Halo Losarli, halo Sika. Halo anak-anak, selamat pagi. Senang sekali Kak ketemu sama anak-anak juga hari ini. Iya, Losu juga senang loh hari ini juga kita bisa sama-sama memuji Betul. Tuhan. It's good to see you here with us. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Adik-adik, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kita bisa bersama-sama memuji Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dari awal sampai akhir dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lause, sebetulnya kita tuh sedang sekali kalau setiap kali doa kita tahu Tuhan pasti mendengar doa kita. Lause, tapi aku masih kecil, gimana berdoanya Lause? Ya anak-anak memang masih kecil ya Lause ya. Tapi walaupun masih kecil kita bisa berdoa. Berdoa itu kan seperti berbicara dengan Tuhan. Seperti kita ngobrol aja sama mama Lause. papa. Jadi bahasanya nggak terlalu
belum yang indah juga nggak Enggak apa-apa ya sederhana, Lause Tuhan ya. tetap dengar Betul, Lause ya. nggak apa-apa ya. Jadi jangan takut Gitu. berdoa ya anak-anak ya. Seperti kita bicara sama mama papa ya. Yuk kita nyanyi dulu bahwa Tuhan mendengar Selalu mendengar setiap doa kita. Tuhan dengar doaku, doaku, doaku. Tuhan dengar doaku, doaku sederhana. Aku belum tahu berdoa indah, karena aku belum dewasa. Kata-kataku biasa saja, doaku sederhana. Sekali lagi anak-anak. Tuhan dengar doaku, doaku, doaku. Tuhan dengar doaku, doaku sederhana. Aku belum tahu berdoa indah, karena aku belum dewasa. Kata-kataku biasa saja, doaku sederhana. Wah, Lause bahagia sekali ya Lause kalau Tuhan itu selalu mendengar setiap doa kita ya Lause ya. Betul, Lause selain Tuhan mendengar doa, kalau kita ada kesalahan, kita minta ampun dosa kita, maka Tuhan tidak akan mengingat-ingat dosa kita. Tuhan akan buang dosa kita. Ada satu lagu Lause, kita bahagia karena dosa kita sudah diampuni dan sudah dibuang oleh dibuang. Tuhan. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, biur, buang ke laut, biur, buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, biur, buang ke laut, biur, buang ke laut. Takkan dia ingat kembali. Sekali lagi. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, biur, buang ke laut, biur, buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, biur, buang ke laut, biur, buang ke laut. Takkan dia ingat kembali. Takkan dia ingat kembali. Sekarang Lause waktunya memberikan persembahan. Kita siapkan celengan, siapkan uang persembahan kita untuk kita serahkan kepada Tuhan sambil kita nyanyi persembahan kami. Dan nanti Lause Ika yang akan membawakan doa persembahan ya. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami pada hari
anak-anak kita semua berdoa. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Tuhan Yesus, berkati persembahan ini untuk pekerjaan nama Tuhan. Berkati juga Tuhan, Papa, Mama kami dalam usaha pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Sekarang kita waktunya untuk Mendengarkan firman Tuhan. Nah, satu lagu baru ya Lause ya. Betul. Tabur firman-Mu supaya kita bisa dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Sekali lagi. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Selamat mendengarkan firman Tuhan anak-anak. Hai anak-anak, ketemu lagi sama Lause Esther di Kids Sunday School. Yuk sebelum mulai firman Tuhan hari ini, kita sama-sama berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami boleh duduk diam dan kami boleh mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, sekarang Lause mau mengajak kalian buat berandai-andai. Coba bayangin ya, kalau misalnya kalian mau pergi ke suatu tempat, waktu udah sampai, ternyata di tempat itu lagi ada orang penting atau orang terkenal, misalnya Pak Jokowi, atau ada artis, atau lagi ada acara-acara pertunjukan. Kira-kira tempat itu bakal rame atau sepi ya? Rame pasti ya, karena pasti banyak orang yang ingin lihat, banyak orang yang pengen tahu, kalau bisa minta foto dan tanda tangan sekalian. Nah, hari ini Lause mau cerita dari Alkitab. Jadi, di suatu rumah ada yang begitu ramai. Nah, tapi ada apa ya di sana? Yuk kita sama-sama dengar ceritanya. Pada suatu hari, Tuhan Yesus datang ke Kapernaum dan tinggal di satu rumah. Lalu, apa yang terjadi waktu orang-orang tahu kalau Tuhan Yesus ada di situ? Orang-orang langsung ingin bertemu dengannya karena Tuhan Yesus begitu luar biasa. Dari yang dekat sampai yang jauh, semua pada berdatangan dan memenuhi rumah itu sampai penuh sekali. Ternyata di antara orang banyak yang mendengar tentang kedatangan Yesus, ada orang-orang yang begitu bersuka cita dan gak sabar mau ketemu Tuhan Yesus. Tapi mau ngapain ya mereka? Oh, ternyata orang ini ingat kalau ada temannya yang lumpuh. Temannya ini tidak bisa berjalan. Dan mereka tahu kalau Tuhan Yesus pasti bisa menyembuhkan temannya ini. Lalu
Teman-temannya ini cepat menggotong orang lumpuh ini untuk bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Tapi waktu sampai, wah, udah penuh banget tempatnya. Gak bisa masuk sama sekali. Gimana ya? Apa mereka menyerah dan pulang? Tidak. Mereka berpikir, mencari cara, gimana caranya supaya bisa ketemu Tuhan Yesus. Akhirnya mereka mendapatkan ide. Mereka mau naik ke atap dan menurunkan temannya itu lewat atap. Dan akhirnya betul deh. Waktu Tuhan Yesus lagi bercerita tentang firman Tuhan kepada orang banyak itu, tiba-tiba ada yang membuka atap dan menurunkan sesuatu dari atas. Ya, temannya yang lumpuh itu berhasil masuk ke dalam dan bertemu Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus melihat orang ini dan teman-temannya, Tuhan Yesus melihat iman yang begitu besar dari mereka. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Dosamu sudah diampuni." Waktu bilang begitu, ada orang-orang yang dalam hatinya gak suka, karena mereka gak percaya sama Tuhan. Mereka gak percaya kalau Tuhan itu maha kuasa, punya kuasa untuk menyembuhkan, dan kuasa untuk mengampuni dosa. Mereka itu adalah ahli Taurat. Tapi Tuhan Maha tahu. Walaupun cuma di dalam hati, Tuhan tahu isi hati mereka. Maka Tuhan menegur mereka. Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah? Mengatakan kepada orang lumpuh ini, "Dosamu sudah diampuni," atau mengatakan, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan"? Tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Setelah itu, Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh ini, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Kemudian apa yang terjadi? Orang itu pun segera bangun. Dan sekarang, dia bisa berjalan. Yeay! Semua orang di sana takjub karena mereka melihat Tuhan begitu maha kuasa dan begitu hebat. Wow, God is so amazing. Tuhan begitu luar biasa. Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan berkuasa menyembuhkan, dan Tuhan juga berkuasa untuk mengampuni dosa manusia. Cuma Tuhan loh satu-satunya yang bisa mengampuni dosa manusia. Tapi kenapa ya tadi waktu Tuhan ketemu orang lumpuh itu, Tuhan malah bilang, "Dosamu diampuni"? Kenapa Tuhan gak langsung aja sembuhin? Oh, Tuhan mau ngingetin kalau ada yang lebih penting dibanding kondisi tubuh kita, yaitu hati kita. Hati yang mau diubahkan, hati yang mau disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, Tuhan tahu kebutuhan orang ini. Tuhan tahu apa yang dibutuhkan oleh orang ini. Bukan hanya kakinya saja yang sembuh, tapi sukacita sesungguhnya akan dia dapatkan waktu dia menerima keselamatan dari Tuhan. Tuhan udah menyelamatkan orang ini. Tuhan udah mengampuni orang ini. Tuhan juga mau menyelamatkan kita. Tuhan mau mengampuni dosa-dosa kita. Terus apa dong yang harus kita lakuin? Kita harus datang sama Tuhan. Kita mengakui dosa-dosa kita, kita bilang sorry, dan yang paling penting kita harus percaya. Percaya sama Tuhan Yesus. Sama seperti orang lumpuh dan teman-temannya ini yang begitu percaya sama Tuhan.
kalau Tuhan itu bisa menyembuhkan orang ini. Waktu Tuhan melihat orang-orang ini, Tuhan begitu bahagia. Sama, Tuhan juga pasti akan sangat bahagia kalau melihat kita, Lause dan anak-anak semua bisa percaya sama Tuhan. Coba Lause mau tanya, siapa di sini yang mau percaya sama Tuhan Yesus? Angkat tangan. Nah, yang udah mau percaya sama Tuhan Yesus, yuk Lause mau sama-sama ajak kita berdoa. Kalian ikutin Lause berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih karena Tuhan sudah menyelamatkan dan mengampuni dosa saya. Saya mau percaya sama Tuhan. Saya mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita mau menghafal ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita dari Matius 5 ayat 16. Sekali lagi ya. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Oke, cerita firman Tuhan kita sampai di sini. Minggu depan kita lanjutin lagi ya. Adik-adik, di dalam cerita firman Tuhan tadi ada satu orang lumpuh yang tidak bisa berjalan tanpa bantuan keempat temannya. Tapi setelah dia bertemu Tuhan Yesus, dia bisa berjalan, dia disembuhkan. Dan bukan itu saja, tapi dosanya juga diampuni. Yuk sekarang kita menyanyikan sebuah lagu untuk mengingat cerita firman Tuhan tadi. Oke. Satu orang lumpuh baring di usungan, sudah lama sakit putus harapan. Tapi sahabatnya bawa pada Yesus, oleh kuasa Yesus dia disembuhkan. Ia berjalan, karena Yesus cinta. Ia berjalan, karena Yesus cinta. Ia berjalan. Sekali lagi ya. Satu orang lumpuh baring di usungan, sudah lama sakit putus harapan. Tapi sahabatnya bawa pada Yesus, oleh kuasa Yesus dia disembuhkan. Ia berjalan, karena Yesus cinta. Ia berjalan, karena Yesus cinta. Ia berjalan. Adik-adik, sekarang kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima doa berkat. Anak-anak sekalian, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita tutup mata kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih
karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Amin. Terima kasih pada Tuhan, jiwaku diselamatkan, hatiku menjadi suci, karena dosaku diampuni. Hai anak-anak, hari ini kita akan membuat aktivitas tentang orang lumpuh seperti cerita hari ini. Bahan yang diperlukan adalah 2 stik es krim, kertas ukuran seperti ini, spidol, dan juga lem. Pertama-tama, kita buat dulu gambar orangnya ya. Terserah kalian orangnya mau seperti apa. Atau kalian mau print dari komputer juga boleh. Di bawahnya ditulis Jesus heals, artinya Tuhan menyembuhkan. Kemudian belakangnya kita kasih lem seperti ini. Kemudian ditempelkan di stik es krim. Dan jadi deh. Selamat mencoba ya. Lause, sekarang kita mulai lagi goodbye lagi sama teman-teman adik-adik di rumah. Gak apa-apa Lause, minggu depan kita masih ketemu lagi ya. Kita nyanyi dulu Lause ya, lagu Oke. Selamat Berpisah. Goodbye, goodbye everyone. Don't you think we had some fun? Goodbye, goodbye everyone. Next time you will have more fun. Selamat, selamat berpisah. Hatiku sangat bahagia. Selamat, selamat berpisah. Tuhan beserta kita. 再见，再见，朋友们，我的心非常高兴。再见，再见，朋友